Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Suroya SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2023 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya MI Fatahillah Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran IPAS fase C dengan materi rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan model pembelajaran PJBL berbasis TPACK. Mari kita saksikan bersama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar IPA ya. Tapi sebelum kita belajar IPA hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Fahri. Ayo Fahri silakan. Mari teman-teman dibaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadarihi wa miqdarihil azim. Gue mau absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Oh, sudah masuk semua ya. Kemarin Fania nggak masuk ya? Sakit ya Fania? Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk. Yang lain sehat semua ya? Oke. Berarti semuanya masuk hari ini ya? Latifah? Maheswara? Akayo? Akayo hadir. Muhammad Evan? Muhammad Rizky? Ada Muhammad Rizky? Raihana? Hadir. Oke. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya 22 anak ya. Oke, Nana. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal ya? Oke, nah sekarang dipimpin oleh Siva. Siva jadi dirijennya. Ya berdiri yuk. Ya, udah siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Siva. Baik.
Seperti tadi Boya bilang, hari ini kita akan belajar IPA. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu yang kemarin. Coba, kemarin itu kita belajar tentang apa? Tentang komponen listrik. Apa saja komponen listrik? Saklar. Apa? Stop kontak. Apa? Aki. Apa? Baterai. Apa, Sarvina? Sikring. Kabel. Apa lagi? Lighting. Oke. Dinamo. Oke. Apa? Lampu. Oke. Itu komponen listrik yang kamu pelajari kemarin. Nah, terus ada yang bisa mengalirkan listrik dan tidak mengalirkan listrik. Yang bisa mengalirkan listrik disebut dengan konduktor. Yang tidak bisa mengalirkan listrik, contohnya isolator apa? Apa? Kayu, karet. Apa, Faisal? Plastik. Oke. Nah, itu yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang listrik, ya. Nah, tapi sebelumnya Boya mau tanya dulu. Kalau malam hari di rumah kamu ada matahari tidak? Kalau malam hari tidak ada matahari. Kalau tidak ada matahari? Kalau tidak ada matahari berarti gimana? Gelap. Ya, gelap. Oke. Nah, kalau gelap, bagaimana cara biar terang di rumah kamu? Dengan lampu. Bagaimana lampu bisa menyala? Menggunakan listrik. Ya, berarti sumber energinya adalah listrik yang menghasilkan cahaya. Oke, lampu. Jadi berguna tidak sih listrik itu buat kita? Berguna. Apa? Untuk apa? Untuk menerangi ruangan. Oke, apa lagi? Itu aja, cuma untuk menerangi ruangan. Untuk mencuci baju dengan apa? Mesin cuci. Oke. Untuk menggosok baju. Oke, terus apa lagi? Untuk menonton TV. Kalau HP kamu pakai listrik nggak? Pakai. Oke, untuk mencas. Oke, baik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu seputar rangkaian listrik, yaitu dengan tujuan agar kamu bisa mendeskripsikan apa itu rangkaian listrik dan apa itu mendeskripsikan apa itu rangkaian listrik tertutup dan terbuka, dan juga bisa mengidentifikasi apa itu rangkaian listrik seri dan paralel. Dan terakhir, kamu juga bisa mendemonstrasikan rangkaian listrik sederhana yang nanti kamu akan buat bersama-sama dengan kelompok kamu, yaitu rangkaian seri paralel dan rangkaian seri. Oke, baik. Sudah siap mau belajar hari ini? Siap? Oke. Everybody beat 1, beat 2, beat 3, beat 4. Oke, udah siap ya. Kalau cik boom, cik boom, cik cik boom, boom boom cik boom, cik cik boom boom. Oke, good job. Siap, sudah semangat hari ini ya? Oke, baik. Oke, baik. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Dengan kita akan lihat gambar terlebih dahulu. Oke, baik. Ayo nak, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat. Gambar apa ini? Lampu dan lentera. Apa perbedaannya? Kalau lentera pakai berarti itu namanya sumber energinya. Oke. Sumber energi lampu dari listrik. Kalau sumber energi lentera dari api. Oke. Baik. Nah, yang biasa kamu pakai sekarang ini apa? Lampu. Oke, nah, baik. Berdasarkan gambar ini, apa sih yang dimaksud dengan listrik? Apa itu listrik?
Ayo. Untuk apa? Menjalani kehidupan. Arus setrum. Apalagi? Energi yang dibutuhkan manusia. Oke, ada lagi? Gak apa-apa pengertian dari kamu. Nah, itu menurut kamu ya, listrik adalah yang tadi kamu sebutkan. Dan bermanfaat nggak sih buat kehidupan kamu sehari-hari? Bermanfaat. Oke. Nah, apa penggunaan dalam kehidupan kamu sehari-hari tadi kamu sudah sebutkan ya. Sekarang bagaimana cara membuat listrik? Nggak tahu. Kabel, lampu, baterai. Oke, terus? Oke. Kalau gitu kita lihat sekarang ya pembahasannya. Oke, udah siap? Siap. Sekarang lihat pengertian dari rangkaian listrik. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Coba dibaca. Ya. Nah, proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik, ya. Oke, baik. Nah, rangkaian listrik ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka dulu kita lihat. Yang terbuka yaitu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Sehingga di sini kalau rangkaian terbuka berarti tidak menghasilkan arus listrik karena dia terbuka. Ya. Coba lihat gambarnya. Nah, tuh kamu lihat. Karena dia terbuka jadi arusnya terputus. Ya, jadi dia tidak mengalirkan arus listrik sehingga lampunya menyala atau tidak? Tidak menyala. Kenapa? Karena tidak ada arus listrik ya, karena terputus ya. Oke, benar. Baik, lihat lagi. Rangkaian tertutup sekarang. Rangkaian tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Coba lihat ke sini. Ya, ini sudah tertutup. Oke. Jadi, kalau tertutup seperti ini, lampunya bisa menyala atau tidak? Kenapa? Karena ada arus listrik mengalir di dalamnya, sehingga lampu bisa menyala. Oke. Nah, rangkaian listrik. Kita lihat rangkaian listrik adalah, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Yaitu suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, rangkaian listrik ini ada 3, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Oke. Kita lihat satu persatu ya. Rangkaian listrik seri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ya, coba kita lihat ciri-ciri rangkaian seri. Yaitu arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Oke, kamu masih belum paham ini ya? Karena belum lihat gambarnya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Ya. Dan yang berikutnya yaitu rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Jadi dia ada cabangnya, ya, bercabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan apa? Baterainya. Ciri-ciri rangkaian paralel sebagai berikut, yaitu arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Ya. Nah, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Walaupun satu dimatikan, tapi lampu yang lain masih tetap nyala. Beda tadi dengan seri ya. Kalau lampu yang satu rusak atau mati, lampu yang lain juga ikut mati kalau seri.
Sedangkan paralel tidak. Rangkaian listrik di rumah kita ini disusun secara paralel, ya, sehingga salah satu lampu dipadamkan, lampu lainnya tetap menyala. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, kita lihat sekarang gambarnya. Apa ini? Rangkaian seri. Ya. Kenapa dibilang rangkaian seri? Kenapa? Karena tidak bercabang. Karena disusun secara sejajar. Oke. Berikutnya. Ini rangkaian apa? Paralel. Kenapa disebut paralel? Karena dia bercabang, ya. Oke, ada berapa cabang? 2. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini. Yang berikutnya adalah rangkaian listrik campuran, yaitu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya. Jadi ada serinya dan ada paralelnya, ya. Oke. Ya, oke, baik, Nak. Sekarang kita lihat video dulu ya. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat nggak, Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita teh dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu teh dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow! Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Nah, setelah kamu tadi melihat gambar, melihat video, dan sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Oya, dan bagaimana? Apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Apa? Ini paralel atau setia? Ini lampu. Menurut kamu ini paralel atau seri? Ayo coba. Kalau lampu, coba kamu matikan. Kamu kadang matikan satu, mati. Tapi yang sebelah ini mati, sebelah ini? Oh, berarti kata Sarvina yang ini sama ini seri. Karena kalau ini satu saklar dimatikan, ini mati ya. Saklar yang sebelah mana tuh? Sebelah kanan ya? Nah, ini mati. Nah, sedangkan yang ini masih tetap menyala. Ya. Oke, coba Sarvina, coba Rizky coba matikan saklar. Satu aja coba. Nah, yang ini masih nyala kan? Berarti yang ini sama ini adalah seri. Sedangkan ini adalah ya, ini sama ini paralel. Ya, oke. Oke, nyalain lagi Rizky. Ya, berarti ini adalah rangkaian listrik apa? Campuran. Bagus, pinter. Oke. Ya. Oke, sekali lagi kita lihat ke sini. Ya. Nah, ini ada rangkaian listrik sederhana.
Ini yang nanti kamu akan buat ya. Ya. Oke. Nah, ada 3, yaitu yang mana yang seri, mana paralel, dan mana campuran. Yang campuran yang biru. Yang campuran yang biru kata Makayo. Yang paralel coba sebelah. Yang kanan. Yang mana? Ini apa? Ini paralel. Yang ini seri. Ya. Kenapa dibilang seri? Oke, coba kita lihat ya. Tuh, nyala dua-duanya. Kalau dia, nah, dimatiin yang satu dicabut, yang ini ikut mati. Ini namanya seri. Coba yang ini paralel ya? Paralel. Kalau yang satu dimatiin coba. Nah, tetap menyala yang satu kan? Ya, ini namanya paralel. Ya. Yang bawahnya adalah campuran. Tuh. Ya? Ya? Paham sampai sini? Kenapa dibilang campuran? Karena ada seri dan ada paralel digabung dalam satu rangkaian. Oke. Seperti yang tadi Bu Oya bilang, kalau kita hari ini akan salah satu tujuan pembelajarannya adalah mendemonstrasikan rangkaian listrik yang nanti akan kamu buat. Jadi kamu akan buat rangkaian listrik seri dan paralel, ya. Nah, nanti Bu Oya akan bagi kelompoknya. Karena kelompok kamu sudah terbagi seperti ini, nanti akan Bu Oya tentukan kelompok satu yang mana dan membahas dan kamu membuat rangkaian apa ya yang akan kamu buat. Ya, ini dong kelompok satu dari sini ya. Oke, kelompok satu membuat rangkaian seri. Kelompok 2 membuat rangkaian paralel. Kelompok 3 rangkaian seri. Kelompok 4 membuat rangkaian paralel. Oke, seri dan paralel ya. Oke, sudah paham tugasnya? Sudah ya? Sudah diingat-ingat ya? Apa saja tugasnya? Nah, kemarin kita sudah Bu Oya sudah suruh kamu untuk membawa masing-masing peralatannya dan sudah kamu bagi tugasnya masing-masing kelompoknya ya. Siapa yang membawa peralatannya? Oke, sekarang boleh dikeluarkan. Oke, Nak. Baik, Nak. Nah, nanti Bu Oya hanya kasih kamu waktu untuk membuat rancangan ini. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Jadi benar-benar dimaksimalkan ya. Dibagi tugasnya dengan baik. Siapa yang memberikan menuliskan kesimpulannya ya. Siapa juga yang bersama-sama membuat rangkaiannya ya. Sama-sama semuanya didiskusikan masing-masing. Oke, baik Nak, sambil Bu Oya kasih kamu LKPD-nya ya Nak untuk dibuat ininya, kesimpulan dan kelebihan kekurangan. Oke, bentar. Ayo Bu Oya sini. Nih, buat kamu. Nih ya, tulis kesimpulannya, kelemahan dan kelebihan rangkaian paralel seri. Dan juga pengertiannya ya, paralel apa, seri apa. Oke,
Oke, baik nak. Sudah selesai semua kegiatannya? Sudah selesai proyeknya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang saatnya kita maju ke depan. Kita presentasikan, kalian presentasikan apa yang sudah kamu buat. Ya? Ya, Rizky, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke. Ya? Kita mulai dari kelompok 1. Kayaknya kelompok 1 juga selesai duluan tadi ya? Oke, boleh. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Genza ingin menjelaskan tentang listrik seri, rangkaian listrik seri. Nah, untuk alat dan bahan ada baterai, tempat baterai, kabel, lampu, fitting, saklar, infraboard, gunting, dan solatif. Tahapan eksperimennya adalah menyiapkan bahan. Tahapan eksperimen. Cara membuatnya adalah menyiapkan bahan-bahan, dudukan baterai disambung ke kabel. Kabel disambungkan ke saklar, lalu disambungkan ke lampu. Lalu tempel memakai solatif. Sudah jadi deh. Nih, kira-kira nih gini nih, nyala nih. Wah, gitu. Jika dilepas, Nih. Jika dilepas maka semuanya semua lampu akan mati. Nah, ini akan nyala lagi. Ya. Kesimpulan, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang sejajar dengan susunan beraturan dan teratur. Kelebihannya adalah kepraktisan dalam memasang. Kekurangannya adalah jika satu lampu bermasalah, lampu lain ikut bermasalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva. Saya Alika, Saya Syafira. Saya Rizky. Saya dan kami dari kelompok musik Evaris Squad ingin mempresentasikan tentang musik Palaren. Judul eksperimennya adalah rangkaian listrik Palaren. Gunting, kabel, saklar kecil, solatif, baterai. Alat dan bahannya adalah lampu, karton, fitting, dan tempat baterai. Tahapan eksperimen 1. Siapkan bahan, tempel tempat baterai, lalu potong kabel kecil-kecil. Lilit kabel dengan fitting. Setelah dililit dengan fitting, lilit juga kabel dengan saklar dan tempat baterainya. Jangan lupa kabel diletakkan bercabang. Setelah itu selesai. Ya, itu kekurangan kerjanya. Kelebihan dari listrik paralel adalah bila satu mati maka yang lain tidak akan mati. Sedangkan kekurangannya adalah pemasangan yang rumit. Jadi di sini kita sudah membuat serangkaian listrik paralel. Jika salah satu lampu mati, ini gimana cepetnya? Misal contoh kayak gini. Jika salah satu lampunya mati, yang lampu yang lain masih tetap menyala. Ya, udah. Jadi kesimpulannya adalah
Rangkaian listrik paralel memiliki sifat listrik yang jika salah satu lampu tidak berfungsi, maka lampu lainnya tetap menyala. Rangkaian listrik paralel memiliki bentuk yang bercabang dan lebih rumit dari rangkaian seri. Terima kasih, itu dari kelompok kami. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun sejajar atau berderet. Kelebihan rangkaian seri adalah kepraktisan dalam memasangnya. Daya antar listriknya lebih stabil. Kekurangan rangkaian seri adalah jika salah satu lampu bermasalah, maka lampu yang lain ikut bermasalah. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik lebih banyak sehingga energi listriknya lebih boros. Dan kita juga membuat rangkaian seri. Ada alat bahannya. Alat dan bahannya ada dudukan baterai, kabel, fitting, gunting, lampu, dan saklar. Tahapan eksperimennya menggunting kabel, saklar disambungkan ke kabel, lampu dimasukkan ke fitting juga disambungkan ke kabel. Masukkan baterai ke dalam dudukan baterai. Jadi, wassalamualaikum. Jangan. Ini contoh rangkaian listrik seri. Ketika satu lampu bermasalah, yang satunya lagi akan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan rangkaian listrik paralel. Alat dan bahannya adalah selotip, kabel, baterai, fitting, lampu, gunting, dan saklar. Tahapan eksperimennya adalah siapkan bahan, menggunting kabel, menyambungkan saklar dengan kabel, menyambungkan fitting dengan kabel, memasang lampu pada fitting, tempel ke papan dengan selotip dan selesai. Itu sini. Apa? Jika satu lampu bermasalah, yang lain tidak ikut mati, tapi udah. Kesimpulannya adalah rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara bercabang. Kekurangan rangkaian paralel adalah agak rumit dalam pemasangannya, dan kelebihannya adalah rangkaian ini lebih hemat dalam penggunaannya. Energi listrik. Jika satu lampu padam, maka lampu yang lainnya tidak ikut padam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, alhamdulillah semuanya sudah maju tadi, sudah mempresentasikan dan juga sudah mendemonstrasikan hasil rangkaian listrik yang sudah kamu buat. Ya, alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar dan baik. Oke. Dan sedikit Buaya beri tanggapan ke hasil karya kamu tadi ya. Rata-rata semuanya sudah bagus dan sudah berhasil semuanya ya. Ya, oke, baik, kita lihat ya. Ini hasil teman kamu. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ada yang mau beri tanggapan? Komentar? Kritik, saran? Oh gitu. Kenapa nggak dipakai itu? Tapi masih bisa ya? Oke, masih. Cuma kurang apa menurut kamu? Kurang kurang rapi menurut kamu. Gampang ya. Nah, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Bagaimana menurut kamu? Tadi udah berhasil ya percobaannya ya? Ya, bagaimana? Bagus, lumayan. Oke. Baik. Nah, ini tanggapannya. Kelompok berapa ini? 2. Ini juga tadi udah berhasil ya. Menyala lampunya. Oh. Kelompok apa?
lumayan katanya. Oke. Bagus, lumayan. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok berapa? 4. Oh, 4. Ya. Kelompok 4 sini ya? Iya. Bagaimana menurut kamu? Oh, baterainya. Oh, baterainya. Ini kurang di ini ya. Oke. Bagus, semuanya bagus. Alhamdulillah, semuanya bagus dan semuanya berhasil menyala ya kan? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, good job. Oke, baik nak. Nah, bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Oke, dan menantang ya. Nah, ada kesulitan atau tidak? Ada apa kesulitannya? Enggak ada. Enggak kesulitan kamu merangkai-rangkai listrik itu? Tidak. Apa? Oh ya, oke. Ya baik. Ya kesulitan masukin kabel ya. Terus apa lagi? Menyusunnya ya. Oke. Tapi bisa diatasi nggak? Bisa, alhamdulillah. Oke, baik. Nah sekarang coba buat kesimpulan. Menurut kamu kesimpulan pelajaran hari ini adalah? Oke, kesimpulannya tentang apa pelajaran hari ini? Rangkaian listrik paralel dan seri. Apa itu rangkaian paralel? Yang bercabang. Oke, yang rangkaian seri adalah yang disusun secara sejajar. Oke. Nah, kelebihan seri adalah mudah dibuat, mudah dipasang, hemat biaya. Oke. Nah, kalau paralel kelebihannya? Kelebihan paralel adalah satu lampu mati, yang lain masih menyala. Kenapa Selvina? Jika Satu lampu mati, yang lain masih tetap menyala. Oke, good job. Oke, baik. Sudah paham semua hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Buaya ingin kamu mengerjakan tugas. Buaya pengen lihat sudah paham atau belum kamu dengan pembelajaran hari ini. Maka dari itu kamu boleh buka HP kamu untuk mengerjakan kuisisnya. Yang sudah Buaya kirim linknya di grup kelas. Oke, boleh dilihat sekarang. Dan hari ini kita akhiri ya. Semoga nanti pembelajaran berikutnya bisa lebih menyenangkan lagi. Kita tutup dengan membaca doa. Ayo doa selesai belajar. An'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti kamu lebih semangat lagi belajarnya ya. Dibaca terus bukunya biar rajin belajar. Oke? Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.